Warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam mata kuliah Bisnis Proses Fundamental dengan saya dosen pengampu Artika Arista. Pembelajaran asinkronus ini sebagai bentuk pengganti kelas virtual kita untuk BPF Bisnis Proses Fundamental S1 SI 04B, S1 SI 04A, dan S1 SI 04B ya. Topik kali ini kita akan membahas terkait proses identification atau identifikasi proses. Langsung saja, capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan siklus hidup dari DPM. Lebih fokusnya di proses identification ya. Sub CPMK-nya mahasiswa mampu menjelaskan proses identification. Di materi pokok kita akan belajar dari proses identification atau identifikasi proses itu sendiri, konteks dari identifikasi proses, kemudian proses arsitektur proses, kemudian proses selection atau proses pemilihan ya. Kemudian proses identification atau identifikasi proses itu mengacu pada pertama, kita mendefinisikan rangkaian proses bisnis dari suatu organisasi. Kemudian kita menetapkan kriteria yang jelas untuk memilih proses khusus yang memerlukan perbaikan. Untuk output dari identifikasi proses atau proses identifikasi ini. Di sini itu adalah arsitektur proses atau proses arsitektur, di mana akan merepresentasikan suatu proses dan keterkaitannya. Arsitektur proses ini juga berfungsi sebagai kerangka kerja untuk mendefinisikan prioritas atau ruang lingkup proyek permodelan desain ulang dari proses. Metode untuk identifikasi proses itu berdasarkan dua langkah. Yang pertama ini mendefinisikan arsitektur proses. Ini kita membuat langkah daftar dari serangkaian langkah proses awal dan keseluruhan arsitekturnya. Kemudian mempertimbangkan kriteria yang sesuai untuk menentukan prioritas proses dengan menggunakan portofolio. Selanjutnya untuk konteks identifikasi proses, inisiatif BPM itu tidak gratis ya. Tentunya sama dengan investasi yang lainnya, di mana diharapkan investasi tersebut harus membuahkan hasil, sehingga menjadi penting bagi organisasi untuk terlibat di dalam memfokuskan perhatian mereka pada proses atau subset proses yang relevan. Beberapa proses perlu mendapatkan prioritas karena memiliki kepentingan strategis untuk kelangsungan hidup organisasi. Mixberg sendiri mendefinisikan strategi bisnis sebagai perspektif organisasi dalam menetapkan dan memenuhi tujuan bisnis. Untuk menentukan tujuan bisnis, kita nanti menggunakan balance scorecard. Ini contoh balance scorecard-nya menggunakan strategi map. Di sini kita bisa lihat financial perspektifnya, misalkan untuk improve cost ya, meningkatkan ini biaya di sini itu dipengaruhi oleh customer perspektif. Ada di sini untuk dari produk dan layanan, dari segi harga, kualitas, ketersediaan, dan sebagainya yang dipengaruhi oleh ini internal. Jadi harganya itu bisa rendah dalam artian nanti operation manajemennya dari mulai supply, production itu berarti juga harus rendah kan, diharapkan seperti itu. Kemudian dari internal perspektif tadi, kenapa mungkin bisa ditekan atau ya lebih ya ditekan lah. Itu karena di sini ada learning growth perspektif. Jadi di sini ada pembelajaran di dalam organisasi, baik itu culture, kemudian ada leadership, nah dan sebagainya yang keseluruhan bisa mensupport di sini internal perspektif. Selanjutnya untuk konteks identifikasi proses, di balance scorecard ini menggarisbawahi pentingnya proses bisnis untuk mengimplementasikan strategi bisnis. Proses bisnis dibangun atas modal ini manusia, informasi, dan organisasi untuk menyediakan dasar bagi pelanggan yang akhirnya berfokus pada ini kesuksesan finansial. Menerapkan strategi itu membutuhkan transparansi dari proses bisnis
dan kontribusinya terhadap tujuan strategis. Untuk konteks identifikasi proses ya tadi ya, proses identifikasi itu berfokus pada penciptaan nilai relevansi strategis atau yang memiliki masalah substansial. Organisasi yang terlibat di BPM tadi itu harus menentukan proses mana yang memiliki prioritas tinggi. Jadi menentukan skala prioritas ya. Identifikasi proses ini berfokus pada dua hal, yaitu yang pertama, definisi arsitektur proses, di mana ini pemahaman tentang proses-proses dan keterkaitannya, serta proses selection atau pemilihan. Di sini mengembangkan proses prioritas untuk kegiatan BPM, jadi yang mana yang menjadi prioritas. Identifikasi proses ini mempertimbangkan keseluruhan rangkaian proses, jadi bukan single proses saja, tapi multi processes yang nantinya disebut himpunan semua proses, namanya portofolio proses. Definisi dari arsitektur proses ini akan memberikan representasi proses-proses yang ada di dalam organisasi. Untuk kategori proses, ini berdasarkan kategorisasi yang ada di dalam Porter's Value Chain, itu kategori proses dibagi menjadi dua, yaitu proses inti, primary process, kemudian ada proses pendukung atau supporting process. Nah, ada juga tambahannya namanya proses manajemen sebagai kategori ketiga. Proses inti di sini mencakup penciptaan nilai penting dari perusahaan, biasanya dalam kaitannya dengan aktivitas produksi barang dan jasa. Kemudian di sini bisa desain pengembangan, manufaktur, pemasaran, pengiriman, pengadaan langsung. Kemudian untuk proses dukungan di sini memungkinkan proses inti itu melalui pengadaan tidak langsung, misalnya dari pengadaan perangkat keras, alat tulis. Kemudian ada manajemen sumber daya manusia, manajemen teknologi informasi, manajemen keuangan, layanan hukum gitu. Kemudian proses manajemen di sini memberikan arahan aturan praktis untuk proses inti dan proses pendukung untuk melalui perencanaan strategis. Kemudian nanti ada manajemen risiko dan sebagainya. Komponen dari proses arsitektur atau arsitektur proses. Nah, di sini kita bisa lihat tadi ya, ada core proses atau proses inti. Kemudian ada supporting proses, ada proses manajemen proses ya. Di mana ini ada pihak supplier, kemudian ada pihak customer dan juga stakeholder. Nah, ini kita bisa lihat Porter's Value Chain, ini bentuknya seperti ini. Di sini ada primary activities, ada supporting activities. Ini proses utama, inti ya ini proses pendukung. Nah, ini tadi dibagi, biasanya kalau di Porter itu ada inbound, ada operation, outbound logistics, sales, marketing, servicing. Nah, di sini yang supporting itu dia ada human resource, ada legal, finance, dan sebagainya. Kita lanjut. Untuk tadi di core process, di sini dicontohkan itu untuk direct procurement, delivery, marketing and sales, manufacture, design and development. Untuk supporting prosesnya tadi ya indirect ya, tidak langsung, human resource, IT, accounting, finance, legal. Kemudian di manajemennya itu ada strategic planning, budgeting, risk management. Kemudian di sini contohnya ya. Tadi hampir sama sih, sudah diuraikan tadi ya. Yang di core process itu sales, direct procurement, di support indirect ya tadi HR, management, ada di ini bisa sih supplier management, bisa logistik management. Kemudian ini contoh proses arsitektur di wholesaler. Di sini kita bisa lihat ada core process, supporting process, management process, namun dalam suatu bentuk ini ya, sudah dirincikan ya, core prosesnya apa saja, supporting prosesnya apa saja, manajemen prosesnya apa saja. Selanjutnya ini di insurance company, perusahaan asuransi.
seperti ini. Kemudian di ini supplier air di Australia bentuknya seperti ini. Tetap 3 ya, core, support, dan management. Meskipun mungkin untuk bentuk diagramnya sedikit berbeda. Ini di broadcasting company. Kemudian kategori proses ya. Contoh kategori proses perusahaan produksi di sini adalah proses landscape model yang mendeskripsikan tampilan yang paling abstrak dari arsitektur proses. Contoh tersebut menggunakan 3 kategori ya, pengelompokan proses bisnis menurut kepentingan strategisnya. Ini ada support proses, ada core proses, dan manajemen proses ya. Kita bisa lihat di sini. Ini yang value chain tadi ya. Nah, ini bentuknya ini diistilahkan bentuk chevron. Chevron tuh bentuknya kayak gini. Itu logo ya. Logo apa sih? Kayak TNI atau maritim gitu. Di luar negeri. Entah itu ya, di luar bentuk chevron. Proses pemodelan sebagai urutan subproses yang ditampilkan sebagai chevron namanya value chain. Di sini Porter's value chain yang tadi ya. Kemudian hubungan antar proses. Nah, di sini kita bisa lihat ada 3. Kita mulai mengenal dari urutan dulu ya. Sequence bentuknya seperti ini. Urutan. Nah, urutan logis antara 2 proses atau lebih. Urutan ini berhubungannya horizontal untuk sequence. Keluaran dari proses pertama akan diambil sebagai masukan untuk proses selanjutnya. Kemudian dekomposisi atau decomposition. Decomposition ini di mana salah satu proses tertentu dijelaskan lebih rinci, satu atau lebih subproses di bawahnya. Dekomposisinya ini hubungannya vertikal, jadi dari atas ke bawah. Procure produk, nah ini bisa didekomposisi dari mulai pengadaan produk itu dari mulai pengadaan spare part, kemudian ini proses partnya itu sama penyusunan bagiannya dari pemrosesannya terus penyusunan dari bagian-bagiannya. Kemudian ada namanya spesialisasi. Di sini hubungan beberapa varian dari proses generik. Jadi proses generiknya bisa handle the job application. Jadi mengelola lamaran kerja. Nah, ini bisa dispesifikkan dari proses umum yaitu mengelola aplikasi lamaran kerja. Ini kita bisa spesifikkan, oh ini menghandle aplikasi lamaran yang ada di Austria. Ini menghandle yang ada di Jerman. Gitu. Jadi dispesialisasikan dari satu proses generik, proses umum. Selanjutnya hubungan antar proses. Ada berapa level di dalam suatu proses arsitektur. Kita bisa lihat di yang pertama. Level 1 ini menunjukkan rantai nilai perusahaan. Value chain-nya perusahaan. Ada core proses, ada support, ada manajemen di level 1. Di level 2 memberikan penguraian dekomposisi untuk setiap proses bisnis. Nah, di sini mulai diurai. Nanti memanfaatkan BPMN. Di sini ada quote handling, product delivery, invoice handling. Selanjutnya di level 3, di sini memberikan dekomposisi yang lebih lanjut. Jadi dari proses kita bagi dalam sub proses atau task ya. Kita kemarin belajar task itu kan single unit of activity ya. Jadi lebih kecil dari activity-nya. Ada detail. Nah, di sini detail itu lebih mendetail lagi dari code handling proses. Ada 3 tingkatan, 1, 2, dan 3. Nah, ini contohnya untuk di suatu lembaga pemerintahan. Misalkan kita lihat proses manage procurement and expense di sini, mengelola proses pengadaan dan juga expense, pengeluaran ya. Nah, di level 1-nya ini, di level 2-nya kita bisa bagi. Ini mungkin hampir sama kalau saya masih ingat kita belajar di FD.
DFD itu biasanya kita belajarnya gitu, dari level 1 dulu, nanti dirinci level 2 dan level 3. Ini level 2-nya. Nah, ini 2.1 ada manage supply, manage master data, dan seterusnya. Di level 3 berarti ada ini 2.1.1 procurement profiling, ya, jadi dirinci kembali menjadi sub proses, jadi proses menjadi sub proses. Selanjutnya di sini di level 4. Oh, ada level 4-nya lagi. Bisa ya. Nah, di sini tadi dituliskan ada 3 plus, berarti mungkin masih ada level kecil dari sub-nya. Dirinci. Kemudian proses hierarki di sini di British Telecom. Proses 1 dimodelkan sebagai rantai nilai. Untuk proses pada level 2 dan 3 dimodelkan dengan BPMN. Nah, di level 1 itu kan tadi kita masih belajar core. Core-nya kemudian nih ada core, support, management. Nah, nanti untuk decomposition tuh sudah masuk di level 2. Nah, kita lihat. Nah, ini decomposition sudah masuk level 2. Nah, detail lagi itu berarti level di bawahnya. Oke, selanjutnya, nah ini untuk tadi untuk proses view-nya. Ini untuk strategic view-nya. Melihat dari business objective, KPI, balance scorecard, gitu. Kemudian di organization view, kemudian di data view-nya. Ini di sistem view-nya. Kemudian penggunaan kembali model referensi ya. Model referensi itu pun dikembangkan beberapa konsorsium. Yang paling terkenal ada ITIL, Information Technology Infrastructure. Ada yang lain-lainnya juga. Penggunaan kembali model referensi ini memberikan beberapa keuntungan, yaitu model referensi itu sebagai titik awal untuk mengembangkan klasifikasi di proses utama. Yang kedua, model referensi ini untuk memeriksa kelengkapan proses. Yang ketiga, model referensi menyediakan kosakata standar untuk pelabelan dari proses. Nah, ini level 1 dan 2 dari PCF. Ini ada tadi yang ini ya. PCF Process Classification Framework, American Productivity Quality Center. Nah, di sini kita bisa lihat bentuknya seperti ini. Model referensi menstandarkan apa yang dilihat sebagai proses yang berbeda. Misalkan ketika perusahaan seperti Boyd IT akan membuat arsitektur proses pertama kalinya, mereka bisa menggunakan PCF untuk referensi ya. Jadi pertama, mereka memeriksa kategori untuk memutuskan itu relevan atau tidak. Jadi dari yang sudah ada diperiksa dulu. Kemudian Boyd ini memeriksa ulang apakah prosesnya itu hilang, ada yang hilang, atau perlu penambahan. Kemudian yang ketiga, penyesuaian, namanya terminologi. Jadi dari apa yang sudah didefinisikan di sini, coba ada istilah-istilah yang lebih sesuai, yang lebih biasa digunakan oleh company tersebut. Kemudian proses landscape model di sini mencakup proses pada level 1 ya, atau arsitektur proses untuk level 1. Model ini menunjukkan proses inti pada tingkatan yang sangat abstrak. Setiap elemen dari proses landscape menunjuk ke satu atau lebih proses atau ke yang lebih detail. Arsitektur proses pada level 1 harus dapat dimengerti oleh semua pemangku kepentingan. Nah, ini untuk aturan praktisnya tidak ada lebih dari ini 20 proses bisnis dari suatu organisasi. Nah, ini mungkin untuk proses landscape-nya itu membutuhkan keterlibatan stakeholder ya, sehingga nanti
modelnya itu sudah ini terlegitimasi ya, sudah sah gitu di mata semua eksekutif yang dilibatkan. Nah, di sini kita bisa lihat untuk proses landscape model ini proses dari Nah, ada proses inti, ada proses pendukung, ada proses manajemen ya. Menarik untuk dicatat di sini adalah ini proses end to end atau ujung ke ujung yang berbeda ya. Di sini ada ini manage customer relationship dipisah, ada mengoperasikan kendaraan. Jadi proses end to end-nya beda-beda. Transport customer, mengangkut pelanggan, menyediakan infrastruktur. Nah, kemudian ini yang secara visual namanya grup proses. Selanjutnya untuk proses landscape model, ini ada beberapa langkah yang untuk mendefinisikan proses landscape model dalam urutannya, dari menjelaskan terminologinya, kemudian mengidentifikasi end-to-end prosesnya. Untuk setiap end-to-end nanti diidentifikasi urutannya. Setiap proses bisnis, nah ini identifikasi proses manajemen dan dukungan utamanya, menguraikan dan mengkhususkan proses bisnis. Kemudian proses kompilasi, membuat profil proses, kemudian pemeriksaan kelengkapan dan konsistensi. Nah, ini untuk profil proses, procure to pay, bentuknya seperti ini, strukturnya ada name of process, vision, process owner, mungkin gambarnya seperti ini. Proses landscape model ini tadi di build IT ya, kita kemarin diskusi soal kasus build IT yaitu rental alat. Nah, di sini ada core prosesnya, ada di kontrak dulu, mendapat kontrak, terus eksekusi dari kontraknya. Untuk support prosesnya ini berapa, kemudian manajemennya juga. Selanjutnya untuk contoh arsitektur proses SAP, ini software ya, salah satu vendor perangkat lunak SAP. Di sini core prosesnya ini invert, sell, and deliver. Nah, ini ada dua ya, manajemen kategorinya 2, core-nya ada 3, 5 proses pendukung. Level 1 dibagi menjadi proses yang lebih rinci. Pada level 2 dan 3 ini di composition ya. Nah, kemudian pada subproses yang disebut order to cash, nah ini mesti bisa pecah lagi subproses dari level 2. Dari ini sel ini loh, proses sel ini ya, dipecah ke order to cash. Nah, ya diturunkan lagi. Di level 3 nya bisa lebih banyak lagi. Proses seleksi. Nah, kriteria untuk proses seleksi di sini yaitu ada kepentingan strategis. Di sini dalam kaitannya untuk melihat proses mana yang memiliki dampak terbesar pada tujuan strategis organisasi, misalnya profitabilitas, keuntungan. Kesehatan ini kita lihat tentang menentukan proses mana apabila ada yang bermasalah. Untuk kelayakan atau visibility di sini yaitu kita harus memfokuskan diri pada proses-proses yang dapat mencapai keuntungan. Pengukuran kinerja proses ya, ada 2 dimensi yaitu kinerja generik umum dan ukuran kinerja spesifik. 4 dimensi umum untuk ukuran kinerja ada waktu,
Waktu itu ada namanya waktu siklus atau cycle time. Itu terput ya. Waktu yang diperlukan untuk menangani satu kasus dari awal hingga akhir. Kemudian biaya, kemudian kualitasnya. Nah, ini kualitas ada eksternal, ada internal. Eksternal itu kaitan dengan klien, internal dengan ini peserta proses. Fleksibilitas ini kemampuan bereaksi terhadap perubahan. Portofolio proses di sini itu mengacu pada himpunan semua proses yang secara umum lebih khusus lagi pada visualisasinya. Ini kepentingan strategis dari setiap proses dapat dinilai oleh manajemen senior untuk mengacu pada strategi organisasi. Nah, ini ya tadi yang ini sebelumnya. Nah, ini kriteria pemilihan. Kesehatannya diukur dari ini, menghitung perbedaan antara tujuan dan nilai aktual, kelayakan. Ini penilai dari pemilik proses ya. Nah, nanti akan dihasilkan nilai numerik untuk masing-masing 3 kriteria, sehingga portofolio proses dapat diplot. Nah, jadi kita bisa lihat di sini. Misalkan dari ini ya, health, terus importance, berapa pentingnya, dari visibility-nya. Di sini ditempatkan high, low, sama poor. Disesuaikan. Kemudian untuk summary-nya atau ringkasannya, yaitu kita belajar proses identifikasi ya, yaitu mendefinisikan arsitektur proses, menghitung proses utama, menentukan batas antar proses, mendefinisikan hubungan antar proses. Kemudian untuk pemilihan proses selection, memprioritaskan proses sebelum melakukan ini siklus BBM selanjutnya ya. Kita melihat juga dari segi ini pentingnya kesehatan, kemudian visibility atau kelayakan. Dimensi kinerja yang paling umum tadi ada 4, ada waktu, biaya, kualitas, dan fleksibilitas. Kemudian portofolio proses ini yang tadi ini kita lihat tadi, nah diagramnya. Nah, itu membantu memilih proses mana yang perlu perbaikan, yang nantinya menjadi subjek dari ini siklus hidup BBM. Saya kira sudah. Kemudian mohon maaf, saya tidak bisa menemani rekan-rekan untuk mengisi kelas virtual ya, untuk BPF dari D, BPF A, dan juga BPF B karena ada kegiatan pekerti dari kampus. Kemudian saya juga menyertakan ini latihan untuk teman-teman mahasiswa. Oke, sebentar. Latihan di sini teman-teman sederhana saja, tidak wajib ya, tapi untuk tambahan poin saja ini menjelaskan langkah identifikasi proses ya, tadi ada 2 ya. Kemudian apa saja kategori proses, tadi ada 3. Kemudian apa saja hubungan antar proses, dan tadi juga ada 3. Silakan bisa, untuk yang ingin tambahan poin bisa dikumpulkan di LMS. Deadline-nya Jumat ya, 23 Oktober pukul 00. Kemudian apabila ada kekurangan saya pribadi mohon maaf. Untuk presensinya nanti saya sampaikan melalui LMS. Jadi silakan bisa scan QR code-nya. Saya cukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.